Teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita berjumpa lagi. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan pagi ini Jogja terasa dingin hawanya, teman-teman. Kalau tidak salah ini bagian dari dampak musim dingin di Australia. Karena dinginnya memang lumayan ya. Cukup bikin badan menggigil. Teman-teman, alhamdulillah konten-konten saya beberapa hari yang lalu cukup mendapat sambutan yang positif dengan views yang lumayan, pergerakannya itu cukup lumayan untuk ukuran saya ya. Sekali lagi untuk ukuran saya. Jangan disamakan dengan channel-channel Sultan yang dalam hitungan menit sudah ribuan views ya. Kalau saya hitungan jam sampai hari ya baru nembus ratusan kemudian ribuan. Dan pagi ini saya juga sudah menyiapkan beberapa bahan yang mudah-mudahan cukup menarik untuk kita santap bersama ya. Santapan politik kaki lima. Oke teman-teman, kita lanjut dengan yang satu ini. Yang pertama, saya akan menyampaikan status dari Bang Radar Tribaskoro. Beliau ini aktivis pada era zaman Orde Baru ya. Dulu saya ketemu di Bandung dengan beliau. Saya baru masuk di Unpad, sudah mengikuti latihan leadership yang kemudian salah satu pembicaranya adalah Bang Radar. Jadi beliau sudah lebih senior ya. Dan pada waktu itu beliau kuliah di 2 perguruan tinggi, satu di ITB, kalau nggak salah jurusan matematika, kemudian masuk ke Unpad, Universitas Pajajaran, jurusan ekonomi. Jadi luar biasa nih. Pada waktu itu sepertinya kuliah double belum masih diperbolehkan lah ya. Nah, Bang Radar Tribaskoro ini membuat sebuah pesan ataupun postingan. Kalau betul tingkat kepuasan 80%, kenapa kelakuan kayak orang dikejar dosa? Nah, ini terkait dengan hasil survei Lembaga Survei Indonesia pimpinan Denny JA yang kemarin sudah saya sampaikan di konten yang sebelumnya. Ketika LSI membuat sebuah survei yang menyatakan hasilnya 80 bahkan sampai 90% ya publik puas atas kinerja pemerintahan Jokowi. Jadi puas dipimpin Jokowi 90 atau 80%. Ya, tapi kemudian Bang Radar mengatakan kalau betul itu hasil survei kepuasan 80%, kenapa kelakuan kayak orang dikejar dosa? Nah, tentunya kita bisa mencermati sepak terjang Pak D ini ya menjelang atau di ujung kekuasaannya ya. Apa yang kemudian viral dengan istilah cawe-cawe, mengatakan tidak netral dalam Pilpres 2024. Sementara dia sudah akan menyelesaikan 2 periode sebagai presiden, tapi ternyata di 2024 masih akan ikut cawe-cawe. Nah, mestinya kalau sudah puas ya sudah ya legowo ya kan, lengser legowo ya. Seperti dulu Pak Harto bilang lengser ke Prabon, tapi ternyata tidak. Ya, Pak D ini kemudian menyatakan akan cawe-cawe. Pasti ada maksudnya, tidak sekedar statement pernyataan ikut cawe-cawe ya. Jadi Bang Radar ini cukup jeli melihat bahwa mengapa kalau sudah rakyat sudah puas kok masih seperti ketakutan membuat manuver-manuver ya. Dan seperti yang kemarin saya katakan juga, banyak dugaan hal ini terkait apabila nanti dia udah lengser, muncul pemerintahan yang baru yang bukan dukungannya ya dia akan dibongkar semua kebusukannya. Itu yang dimaksud. Oke, lanjut dari status Bang Radar Tribaskoro ya. Tentang cawe-cawe ini. Ini persoalan yang tidak sepele kawan-kawan. Meskipun terminologi ataupun istilah cawe-cawe itu dalam bahasa Jawa tadinya hanya maknanya mana yang biasa ya. Tetapi dalam konteks politik, apalagi di level nasional menjelang Pilpres, cawe-cawe ini menjadi persoalan yang besar. Bang Radar mengatakan cawe-cawe Anda itu melanggar prinsip jurdil, jujur dan adil, Undang-Undang Dasar 1945.
Selain itu, Anda pun melanggar sumpah Presiden. Itu perbuatan tercela yang akan membawa Anda ke pemakzulan. Ini Bang Radar menegaskan seperti itu. Jelas teman-teman, dengan statement Pak D yang mengatakan tidak akan netral dan bahkan ikut cawe-cawe, itu akan membuat pesta demokrasi ya, Pilpres menjadi ternodai ya. Ada dugaan kuat intervensi dari istana, dari kekuasaan ya terhadap KPU selaku penyelenggara atau panitia pemilu, ya kan? Apalagi KPU-nya, pengurusnya adalah orang-orang yang dipilih oleh penguasa yang sekarang masih berkuasa, ya. Jadi sangat punya potensi untuk dilakukan atau disalahgunakan, melakukan kecurangan-kecurangan, ya. Dan ini yang disebut oleh Bang Radar sebagai melanggar prinsip jurdil Undang-Undang Dasar 1945. Ya, bahkan Bang Radar mengatakan ini akan menjadi bola salju yang sangat berkemungkinan akan memakzulkan, akan melengsarkan kekuasaan Pak D sebelum berakhir pada waktunya. Ya, kita lihat aja nanti ini, ya, eskalasi politik yang akan terjadi sampai nanti menjelang 2024. Ya, ada informasi dari Solo, ya, nanti awal Agustus ya akan terjadi gerakan People Power ya yang digagas di Solo. Kita lihat perkembangannya. Oke. Berikutnya status dari Om Bahar WDR ya. Bahar WDR, akun atas nama Bahan WDR. Ya, dengan caption pas banget. Apanya yang pas banget? Nah, ada sebuah meme yang dengan kalimat ada yang sibuk membunuh karakter lawan ya karena karakter sendiri telah lama terbunuh oleh janji-janjinya sendiri. Kira-kira siapa yang dimaksud oleh Bang Bahar WDR ini sama Om Bahar ini ya? Karena saya lihat Om Bahar ini kelihatannya lebih senior dari saya kalau lihat foto profilnya. Ya, saya panggil Om atau saya panggil Bang juga pantas-pantas saja. Ya, beliau mengatakan pas banget. Karena ada yang sibuk membunuh karakter lawan, siapa yang dimaksud? Siapa yang sibuk ini dan siapa lawannya? Karena karakter sendiri telah lama terbunuh oleh janji-janjinya sendiri. Kalau melihat diksi ataupun narasi tentang janji-janji, ya, kita akan teringat oleh seseorang, ya, yang menjadi raja janji, ya, janjinya setinggi langit, janjinya setinggi gunung, janjinya full padat, ya. Tetapi semua tinggal janji belaka. Nah, si orang yang pembuat janji inilah kemudian yang belakangan sibuk membunuh karakter politik lawan. Siapa karakter politik lawan itu? Ya, sudah jelas kita sampaikan di konten yang terdahulu. Nah, sekarang ini sesungguhnya pertarungan antara Anies Baswedan dengan Jokowi, ya. Bukan Anies Baswedan melawan Ganjar Pranowo ataupun Prabowo Subianto, tetapi sesungguhnya adalah pertarungan antara Anies Baswedan versus Jokowi. Nah, ini yang kemudian dijadikan sebagai status oleh Bang Bahar atau Om Bahar, ada yang sibuk membunuh karakter. Ya, bagaimana JIS, ya, Jakarta International Stadium yang sudah megah, mewah dan sesuai dengan standar FIFA, kemudian dinyatakan tidak sesuai dengan standar FIFA dan mau direnovasi, ya. Rumput yang sudah bagus sesuai dengan standar FIFA diobok-obok akan diganti, ya. Yang lucunya konon kabarnya biaya untuk renovasi lebih besar daripada biaya pembuatan JIS itu sendiri. Ini pertanyaan besar, tanda tanya besar. Publik harus terus mengawal ini, ya, karena semuanya berdimensi politik, tidak lagi dalam koridor kebangsaan, bahwa kita sebagai bangsa Indonesia ini bangga punya JIS. Adapun itu dulu adalah hasil karya Anies Baswedan selaku gubernur DKI pada waktu itu, tidak ada masalah. Anies Baswedan juga anak bangsa, ya, mestinya bangga, bukan kemudian diacak-acak. Dan sekarang ada kabar lagi katanya Tebet Park itu, Eco Park itu yang sudah bagus, yang juga
bikin atau hasil karya dari Anies Baswedan juga akan diacak-acak. Nah, karena ini untuk membunuh karakter lawan, ya. Selalu digaung-gaungkan, dikatakan kepada media yang sudah mereka bayar bahwa Anies Baswedan nggak becus, Anies Baswedan membuat karya-karya yang menyalahi aturan dan segala macam, membunuh karakter lawan, supaya dalam Pilpres 2024 ya publik seolah-olah percaya bahwa kalau memilih Anies Baswedan sama dengan memilih orang yang salah, kan seperti itu kira-kira. Oke teman-teman, kita lanjutkan. Kembali saya ingin mengutip status dari Pak Dionel ini, orang Jogja, wong Yogja, ya, dengan status yang singkat, terhadap bangsa ini Ganjar masa bodoh, maksudnya Ganjar Pranowo, ya. Kemudian Prabowo adalah masa lalu, ya. Tahu sendiri kan, 2019 didukung oleh rakyat yang begitu besar dan suara yang sebetulnya menang gitu kan. Tapi kemudian ya tahu sendirilah perjalanan berikutnya dari Mr. Wowo ini. Dan kemudian Anies adalah masa depan. Jadi sekali lagi Pak D. Onel ini mengatakan terhadap bangsa ini, bangsa Indonesia, Ganjar itu masa bodoh, ya. Karena apa? Dia sudah ditegaskan sebagai petugas partai. Dia nggak peduli. Yang penting dia petugas partai, diusung partai, dimenangkan oleh partai. Nah, dia nanti jadi presiden santai-santai aja. Hanya melaksanakan program-program yang sudah diatur oleh partai. Yang notabene partai ini bersinergi dengan kekuasaan-kekuasaan asing dari luar. Ya kan? Itu kalau Ganjar nanti memang akhirnya menang jadi presiden, dia masa bodoh, nggak ada urusan dia. Dia boneka. Kemudian Prabowo dulu dianggap bagus, tapi itu sudah masa lalu karena pada akhirnya dia bergabung terjun kolam cebong dengan kekuasaan, ya. Artinya Prabowo itu masa lalu. Prabowo sekarang bukan Prabowo yang dulu. Dan yang kemudian kalau kita bicara masa depan ada di Anies Baswedan. Kira-kira begitu teman-teman. Mudah-mudahan santapan politik kaki lima ini bisa menjadikan hiburan bagi kita. Tapi saya kira masih ada satu lagi, ya. Masih adalah satu lagi, tunggu setelah yang sebagai pamungkas saya akan mengambil status dari Bung Novalando, ya. Yang kemarin juga sudah saya jadikan statusnya untuk konten yang kemarin, ya. Novalando menulis, berbeda dengan lembaga-lembaga survei, semua polling spontan, bukan pesanan, bukan bayaran, menunjukkan Anies Baswedan selalu unggul telak dibandingkan baca pres lainnya. Anda percaya yang mana? Lembaga survei atau polling spontan? Kalau saya percaya polling dan tidak percaya lembaga survei. Itu yang dikatakan oleh Novalando. Karena ini ditunjukkan oleh hasil polling Tribun Pontianak. Ya, Tribun ini jaringan media yang sebetulnya di bawah manajemen Kompas Group, ya. Dan kalau Kompas kita lihat posisinya pro rezim, tetapi dalam pengelolaan media mungkin dia membebaskan media-media yang di bawah manajemennya untuk melakukan apapun, ya, mungkin dalam rangka memberikan suatu keseimbangan. Tribun Pontianak, ya, ketika melakukan polling secara spontan terhadap publik, ya, maka diperoleh hasil Anies Baswedan memperoleh 69%, ya, suara, 69%. Kemudian Prabowo Subianto 15% dan Ganjar Pranowo 16%, ya. Jadi ini survei spontan, ya, bukan survei yang kemudian seperti LSI itu, ya, sudah sejak awal didesain, ya, kemudian melakukan survei, dihitung seolah-olah serius begitu, tapi hasilnya sebenarnya sudah direkayasa, sudah di create hasilnya. Sedangkan dari Tribun Pontianak ini merupakan polling spontan, ya, mungkin bisa melalui telepon secara langsung, ya, kepada audiens, kepada pembaca dan seterusnya. Dan hasilnya, ya, ternyata Anies Baswedan memperoleh 69%. Prabowo hanya 15% dan Ganjar 16%. Sedangkan di survei-survei dari lembaga survei yang lain, terutama yang
tidak kurang dari 5 lembaga survei itu yang dibina dan dibayar oleh pemerintah itu selain LSI ya. Ada yang dari Burhanuddin Muhtadi itu, kemudian Saiful Mujani, kemudian si siapa itu yang Cina itu siapa itu, lupa saya namanya. Dan satu lagi yang apa namanya lembaga survei milik adiknya Andi Malarangeng itu ada 5 lembaga survei minimal yang saya tahu ya, yang semuanya berafiliasi atau dibayar oleh pemerintah. Oke teman-teman, mudah-mudahan santapan atau sarapan, karena ini pagi hari ya, sarapan politik kaki 5 hari ini bisa memberikan satu tambahan wawasan, paling tidak membuat akal sehat kita tetap jalan ya. Kita tidak menjadi orang yang senteng, kita tetap waras akal sehat kita. Terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa terus dukung channel Kabar Politik. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe. Dan jangan lupa didudul itu tanda loncengnya supaya dapat notifikasi. Terima kasih.